Bapak ini udah anggota DPR, harusnya kerja untuk rakyat, jangan kerja untuk mantan terus. Pidana, penegakan pidana itu adalah cara terakhir. Kita sangat terbuka. Kalaupun beliau meminta maaf, perseteruan yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Lita Gading belakangan ini kembali memanas. Meski sudah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, tidak membuat psikolog itu bergeming. Sebaliknya, Lita Gading makin gencar menyerang Ahmad Dhani melalui unggahannya di media sosial. Terbaru, psikolog senior itu menyindir jabatan Ahmad Dhani sebagai anggota DPR RI yang menurutnya gemar mengurus persoalan pribadi ketimbang mengurus masyarakat di dapil pemenangannya. Sikap Lita yang tampak begitu berani, mungkinkah akan diikuti pula dengan langkah hukum yang akan ditempuhnya dengan balik melaporkan Ahmad Dhani seadanya laporan di Polda Metro Jaya ditolak. Lalu, masih adakah pintu perdamaian di antara keduanya? Pak D, nanggapin dong soal laporan Lita Gading. Soal laporan Lita Gading bagaimana Pak D, izin? Tahu deh. Sudah ada pemeriksaan belum Pak D dari awal? Pak D menolak damai juga Pak D, apa bagaimana Pak D? Habis itu Menanggapi sedikit deh Pak D soal laporan Lita Gading bagaimana Pak D? Pak D sedikit. maju ya? Iya, menanggapi Pak D sedikit. Nanti aja Pak. Hei anggota DPR RI, ngaku DPR RI fraksi Gerindra katanya. Aduh Tuhan, kasihan ya Gerindra anggotanya seperti ini. Aduh ampun. Pak, Bapak ini udah anggota DPR, harusnya kerja untuk rakyat, jangan kerja untuk mantan terus. Sibuk klarifikasi ke sana ke sini soal mantan. Aduh Tuhan, mantan mah udah baik-baik sono. Ya kan? Ini mah ribut melulu. Ngurusin rakyat, jangan ngurusin mantan terus. Oke? Janganlah kayak begitu. Nggak baik lah itu, ya. Jadi jangan sampai dicederai lah gitu loh. Sadar nggak sih kalau kamu ini sekarang lagi memanfaatkan situasi kekuasaanmu untuk menindas rakyat? Lapor sana, lapor sini. Harusnya kamu sebagai anggota DPR itu justru melindungi masyarakat, melindungi rakyat. Bukan seperti ini caranya. Aduh, bener-bener ya, miris saya sama orang kayak begini. Tolong Gerindra, please, tindak lanjuti nih orang-orang seperti ini. Mau dibawa kemana negara kita ini? Wakil rakyat, bukan wakil dirinya sendiri atau keluarganya. Oke? Salah, Lita Gading. Ya itulah makanya kan kemudian kenapa ini kita laporkan, ya. Masyarakat juga kan bisa menilai ini siapa yang bicara nih, ya kan? Nggak jelas juga ahli atau apa, ya kan, berpendidikan tinggi atau apa, dengan gestur dan nyinyirnya bukan edukasi tapi lebih pada provokasi, malah lebih pada provokasi orang untuk membuli. Tadi ditanyakan misalkan kenapa kok Mas Dhani udah cooling down, udah secara warga negara dia sudah melakukan hal yang baik, ya, ada sesuatu itu melalui proses pelaporan secara hukum. Setelah itu nggak banyak komen-komen dan lain sebagainya. Kita tunggu ranahnya ranah di kepolisian. Tapi orang ini ya, tadi dikonfirmasikan masih saja dan lain sebagainya. Tapi biar saja lah itu, biar masyarakat menilai. Silakan konfirmasi saja ke yang bersangkutan. Kenapa? Apa memang selalu pansos atau seperti apa? Ya, kita nggak ngerti itu, ya. Karena memang seperti yang kita tahu Mas Dhani ini ya orang kenal semua se-Indonesia. Jadi kalau berurusan hukum mungkin ada yang senang juga kali, ya. Nggak ngerti lah kita nih sama kenapa kemudian kok sifatnya seperti itu. Ya, biar nanti kita serahkan sepenuhnya kepada kepolisian. Iya, statement apapun orang, wah itu salah lawan, kita nih
bener kok, kita memberikan edukasi, silakan. Nanti kan yang membuktikan proses hukum, dan kita tidak akan tanggapi yang begitu-begitu, ya kan, recehan lah ya. Orang karena begini, ketika orang berhadapan dengan proses hukum, itu biasanya merasa terpojok dan akan melakukan pembenaran. Gaya pembenaran ada yang kemudian gayanya seperti itu, ya, mengklarifikasi sendiri, terus kemudian membela diri, terus kemudian melakukan tadi bahwa saya nggak takut dan lain sebagainya, ya kan? Jadi itu salah lawan dan sebagainya. Silahkan, kita orang mau ngomong apa saja selama tidak melanggar hukum, ya kita nggak larang, silahkan. Biar nanti proses hukum saja berjalan, begitu. Jadi tidak harus ditanggapi. Beliau ini kan adalah Dewan Perwakilan Rakyat. Kami tidak mau mengganggu efektivitas beliau sebagai Dewan Perwakilan Rakyat untuk hanya mengurusi masalah sepele seperti ini. Kami nggak mau lapor. Kami ingin ini sudah selesai, sudahi. Kami sudah sampaikan pada pokoknya di preskon sebelumnya, kami tetap berpegang teguh, saya mewakili klien saya, tetap berpegang teguh pada pernyataannya, tidak akan melaporkan balik saudara Ade atau saudara Ahmad Dhani, tidak akan melaporkan balik. Kami anggap ini adalah sesuatu hal yang tidak perlu dibesar-besarkan dan tidak perlu diperdebatkan. Kalaupun ketika dia laporannya tidak terbukti, tidak lanjut, ataupun dicabut atau apapun itu, bahwa kami selaku kuasa hukum daripada Dr. Lita Gading sudah menyampaikan bahwa tidak akan melaporkan balik, dan itu kami akan tetap pedomani sesuai dengan yang diinformasikan oleh klien kami. Kita sangat terbuka, kalaupun beliau meminta maaf, apalagi mungkin ada kehilafan atau ada hal-hal lain, kami juga tidak akan menganggap beliau salah. Saya mewakili Bu Lita Gading, kalaupun beliau minta maaf, saudara Ade, kami juga akan memaafkan. Kami juga akan membuka pintu lebar untuk memaafkan. Sementara itu, perkembangan laporan Ahmad Dhani terhadap psikolog Lita Gading terkait perundungan terhadap putrinya, SA, mulai diproses. 5 orang sudah dimintai keterangan, salah satunya yakni Al-Ghazali. Terlebih, putra sulung Ahmad Dhani itu sebelumnya mengatakan jika dirinya siap menjadi saksi. Setidaknya itu disampaikan oleh kuasa hukum Ahmad Dhani saat disinggung mengenai perkembangan laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading. Dan dari situ pula, banyak yang berspekulasi jika Lita Gading tidak akan lolos dari laporan Ahmad Dhani. Lantas, apa tata kedua belah pihak mengenai laporan Ahmad Dhani terhadap Lita Gading yang kini sedang diproses? Dia sudah mengaku sebagai psikiater, psikolog. Ya, itu masih media lah gitu. Kalau netizen yang pendidikannya rendah, ya kita maafkan ya. Beberapa yang sudah kita hubungi, kita identifikasi, dan udah banyak yang minta maaf. Itu karena kita lihat ya TKW, ya oke lah kita masih maaf gitu ya. Ada yang banyak yang dari mereka yang memang pendidikannya rendah, ya kita maafkan. Tapi kalau mereka udah ngakunya psikiater, psikolog, nggak ada. Tapi alhamdulillah proses terus berlangsung. Beberapa saksi juga sudah diperiksa, bukti tambahan sudah disampaikan. Artinya beberapa saksi baik itu dari unsur keluarga, di luar keluarga sudah diperiksa beberapa. Jadi ya kita tunggu saja, mudah-mudahan terlapor juga segera dikonfirmasi begitu, dimintai klarifikasi. Ya, ketika di Polda kemarin kan Al mendampingi dan siap jadi saksi, sudah diperiksa. Ya. Termasuk Al yang kemarin mendampingi juga sudah diperiksa. Kalau pertanyaannya kapan diperiksanya, ya di rentan waktu proses pelaporan sampai dengan sekarang ini. Gitu. Di sela-sela itu kita isi dengan pemeriksaan BAP saksi. Klien kami tidak tahu dilaporkan unsur pasal mana yang dilaporkan.
hal tersebut kami anggap unsur pidananya belum memenuhi. Itu anggapan kami ya. Anggapan kami kalau melihat daripada unsur-unsur video-video yang sudah ada dari klien kami. Nah, pada dasarnya itu kan kami tidak bisa melarang untuk yang bersangkutan mau melaporkan, mau melakukan upaya hukum lainnya, yaitu sah-sah saja, silahkan saja. Nanti bisa ditanyakan ke ahli bahasa. Ada ahli-ahli yang di Indonesia ini ahli bahasa, ahli forensik linguistik. Dia kata per kata, gestur dan lain sebagainya bisa dinilai. Saya yakin nanti kepolisian pun akan mengundang ahli. Ya, selain kepolisian mengundang ahli, kita juga akan siapkan ahli. Jadi hal-hal yang begitu menurut saya kalau orang menilai itu, oh ini tolong belajar lagi, itu bagian dari pembenaran saja, ya. Belajar lagi kuasa hukum, dianya aja nggak benar bagaimana, ya. Makanya kita laporkan. Untuk upaya hukum seseorang mau melaporkan seseorang itu sah-sah saja, dilindungi oleh konstitusi, sah-sah saja. Tapi pada pokoknya kalau untuk menetapkan salah, benar, dan atau tidaknya, itu yang berhak menentukan bukan kuasa hukum ataupun bukan penasehat hukum, tapi adalah putusan pengadilan yang diwakili oleh hakim. Jadi karena ini masih proses presumption of innocent, praduga tak bersalah, jadi saya tidak bisa menanggapi apapun. Mas Dhani mengatakan ini harus proses hukum lanjut, karena memang betul dalam hal konvensi anak internasional itu, ya, yang diratifikasi oleh negara Indonesia, oleh kita, ya, yang tertuang dalam Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 35 tahun 2014, ya, tentang perubahan Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, itu jelas untuk asas hukum untuk kejahatan anak ini lebih diutamakan namanya primum remedium, bukan ultimum remedium. Artinya apa? Cara utama penegakan untuk kejahatan anak ini harus keras, yaitu pemidanaan. Pidana, penegakan pidana itu adalah cara terakhir, artinya melalui nanti ada mediasi segala macam. Cara terakhir, ujungnya baru pidana. Tapi kalau kejahatan anak lain, gitu, dia harus keras penegakan hukumnya. Nah, itu kan tergambar di konvensi anak internasional. Saya mewakili klien saya atau prinsipal saya, Bu Dr. Lita Gading, menyampaikan kami akan tunduk pada proses hukum. Kami akan tunduk pada panggilan hukum, panggilan negara. Kami akan tunduk pada panggilan dari alat negara, yaitu kepolisian. Yang diwakili kepolisian memanggil untuk meminta klarifikasi, untuk meminta keterangan, kami akan hadir. Perseteruan senip yang terjadi antara Ahmad Dhani dengan Lita Gading juga mendapat tanggapan dari Ryan Pono yang juga sedang berseteru dengan Ahmad Dhani. Di mata Ryan, Ahmad Dhani merupakan orang sombong, terlebih saat ini ia menjadi anggota DPR RI dan dekat dengan penguasa. Pentolan band legendaris Dewa 19 itu dituding memanfaatkan jabatannya. Dan berikut tudingan serius Ryan Pono yang kesal dengan sepak terjang Ahmad Dhani yang menurutnya arogan dan merasa menang sendiri. Stop, saya pernah dengar dia bilang, ini semua ini mengganggu karir politik saya yang lagi cemerlang. Aduh, pengen ketawa tapi nggak takut dosa gitu ya. Cemerlang apa sih karir politik lo? Karir politik cemerlang di mana, dari mana? Apa karya politik yang pernah dilakukan sama Ahmad Dhani? Nggak pernah. Yang ada dulu pernah apa? Kasus politik. Udah gitu aja. Gue nggak usah panjang lebar. Jangan masyarakat mudah dipesona-pesona sama narasi. Karir politik yang cemerlang, artis itu nggak lebih, nggak kurang. Mostly ya, mayoritasnya. Masuk politik itu sebagai vote getter, ingat. Vote getter, popularitas yang membabat lahan, gitu loh. Nggak punya lo
karir politik cemerlang jadi, Dani, stop. Main keren-kerenan. Lo udah mulai nggak keren. Main musik lo keren. Bikin lagu lo keren. Walaupun banyak yang membeli ya. Nggak tahu membeli, nggak tahu meniru, nggak tahu legal, itu urusan lo lah. Tapi intinya lo nggak sekeren apa yang lo pikirin. Dan udah nggak usah banyak rumus. Dia memang orang yang sangat arogan, sangat pembuli, sangat sok berkuasa gitu loh. Jadi saya minta juga teman-teman untuk ikut memantau kasus ini. Jagain saya gitu loh. Kita tahu teman-teman ikut memantau proses dari awal ini bagaimana. Jadi apa yang dilakukan Dani ini justru karena dia meremehkan masalah ini, akhirnya dia nggak berpikir, akhirnya dia mengambil keputusan-keputusan yang salah. Kalaupun ada peristiwa hukum ya dijalani saja peristiwa hukumnya. Saya sudah nggak bisa lagi menggunakan value saya sendiri. Kan tadi kan terlihat memang agak berbeda value-nya ya. Bahkan soal diksi aja ada perbedaan kan, antara public figure tadi, artis tadi juga berbeda. Terus antara norma yang saya anggap semua itu adalah norma Pancasila dan Undang-Undang Dasar, ternyata ada lagi norma yaitu adat dan lain-lain. Padahal menurut saya pribadi, sebelum saya masuk anggota DPR, ya adat dan lain-lainnya semuanya di Pancasila itu semuanya sebenarnya yang saya pelajari dari sekolah ya. Tapi ya itu tadi, nilai itu sekarang saya harus mengikuti value nilai daripada apa yang ada di dalam parlemen. Nah, selesai sudah Cumi Lovers. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube Cumi Cumi.